Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sidomulyo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Segitiga restitusi adalah merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang selanjutnya menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan selanjutnya yakni validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid serta memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir yakni menanyakan keyakinan. Guru akan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, yang kemudian murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1, siswa datang terlambat. Saat guru sedang menyampaikan pembelajaran, datang seorang siswi yang bernama Asifa dengan terburu-buru mengetuk pintu dan masuk ke dalam kelas. Wajahnya terlihat takut dan kurang bersemangat. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang mengamati gambar, ini gambar apa mas kalian? Roda yang masih ya bentuknya terbuat bukan dari kayu dan masih rapat. Kalau ini adalah roda yang sudah ada jarinya. Kemudian kalau yang ini roda yang ada jari, kamu sudah dilapisi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh telat ya, silakan duduk dulu mbak, ikutin belajar dulu aja. Ya. Nah. Oke, baiklah sekalian, kita fokus ke pembelajaran ini dulu. Dan nggak usah sedih, fokus. Ayo langsung ikut belajar, Siva. Kenapa kok Siva tidak langsung istirahat bersama teman-teman? Siva tahu kenapa dipanggil sama Pak Guru di depan sini? Oh, datangnya terlambat, Siva. Kenapa Siva bisa datang terlambat? Bangunnya kesiangan, berangkat dari rumah jam 7 10 menit. Siva tahu nggak peraturan sekolah itu, di sekolah kita itu masuk jam berapa? Jam 7.15 menit, terus datangnya dari rumah jam 7 10 menit. Siva kan datang terlambat, itu merupakan sebuah kesalahan lah ya. Namun Siva nggak perlu khawatir karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan karena memang manusia itu tidak sempurna. Tetapi ya tentunya kita akan mau untuk memperbaikinya. Ya. Pak Guru mau bertanya nih, kenapa kok Siva bisa bangunnya kesiangan? Kira-kira bisa menjelaskan alasannya nggak kenapa kok Siva bisa bangunnya kesiangan ini? Semalam saya nonton TV sampai malam Pak, karena filmnya bagus. Saya tidur jam 10 malam, sehingga saya bangunnya jadi kesiangan. Oh, nonton TV? Iya. Oh, filmnya bagus ternyata. Sampai asik nonton TV, setelah dia tuh ternyata jam 10 ya baru selesai. Oh, oke. Pak Guru tidak melarang Siva kok untuk menonton TV, karena nonton TV juga itu bagian dari hak Siva ya di rumah. Namun ingat Siva ya, bahwasanya Siva juga harus bisa mengatur waktunya, kapan nontonnya, kemudian kapan jam tidurnya, sehingga
Siva kan besok mau masuk sekolah lagi, mau berangkat sekolah, jangan sampai kesiangan. Apakah datangnya Siva itu ke sekolah dengan terlambat itu merupakan keyakinan kelas kita? Bukan Pak, datang terlambat bukan keyakinan kelas kita. Jadi sebenarnya udah tahu ya kalau datang terlambat itu bukan termasuk keyakinan kelas kita. Siva masih ingat nggak apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama pada saat itu? Datang tepat waktu, menjadi bersama dengan sekolah. Terus apalagi yang masih diingat? Beliau sopan dan santun kepada siapapun, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Oh iya, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Bagus. Ya, itu adalah merupakan bagian dari keyakinannya pada saat itu sudah kita buat bersama-sama di dalam kelas ya. Baik Siva, dari kesalahan yang sudah Siva lakukan, kira-kira Siva punya langkah-langkah nggak untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Siva lakukan ini sehingga tidak akan terulang kembali? Saya akan mengatur waktu yang lebih baik lagi. Saya akan mengatur jam nonton TV dan jam tidur saya. Saya akan memasang alarm atau membangunkan saya sehingga saya tidak kesiangan mendatangi sekolah dan terlambat. Oke, baik. Artinya Siva nanti akan mengatur waktu jam nontonnya. Kemudian misalnya penontonnya masih agak kemalaman, Siva akan masang alarm jam atau meminta mama untuk bisa membangunkan pada saat subuh sehingga tidak kesiangan ya. Ingat, jangan sampai bangunnya kesiangan kemudian nggak sholat subuh ya. Kemudian kira-kira kapan Siva mau melakukan ini semua? Mulai malam nanti Pak. Bapak senang mendengar rencana dan komitmen Siva untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Pak Guru mendoakan semoga Siva nantinya bisa menjadi anak yang lebih rajin, kemudian bisa memanage waktu, kemudian jadi anak yang pandai dan menjadi orang-orang yang sukses nanti pada saatnya. Terima kasih Pak. Sekarang Siva boleh istirahat dan bermain bersama teman-teman terlebih dahulu ya. Baik Pak, terima kasih. Semua mohon maaf ya. Ya, Pak Guru maafkan, besok jangan diulangi lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyifa Noviani, siswa kelas 6B SD Negeri 1 Sidomulyo. Terima kasih kepada Pak Fatur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempraktekkan segitiga restitusi bersama Pak Fatur. Saya merasa senang dengan sikap dan perilaku dari Pak Fatur. Saat saya melakukan kesalahan, Pak Fatur tidak langsung memarahi atau menghukum saya, tetapi beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan, mencari solusi perbaikan dari kesalahannya yang saya lakukan, dan mengarahkan saya untuk lebih baik lagi, yang menjadikan saya jadi lebih bertanggung jawab dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Siswa membuang sampah sembarangan. Bel tanda masuk setelah istirahat telah berbunyi. Ada seorang siswa yang bernama Zaki dengan lari tergesa-gesa. Sebelum masuk kelas, Zaki membuang bekas minumnya sembarangan. Kebetulan saat itu terlihat oleh saya selaku wali kelasnya. Berikut adalah skenario menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Jaki, sini sebentar nak. Sini sebentar. Sampahnya siapa tadi yang buang? Saya Pak, Saya Jaki ya. Oh, kenapa dibuang sembarangan? tadi mau masuk kelas itu Pak. Oke, nanti sebelum belajar kita ngobrol dulu ya terkait dengan yang dilakukan Jaki. Oke, silakan masuk. Jaki, kira-kira tadi tahu tidak kalau Zaki itu melakukan perilaku yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Tahu. Apa coba ayo? Tadi saya mau buang sampah tidak pada tempatnya Pak, atau sembarangan. Oh, kira-kira apa yang menyebabkan Zaki kok membuang sampah sembarangan? Saya tergesa-gesa masuk kelas Pak. Tergesa-gesa, emang dari mana? Tadi habis main Pak sama Oh, teman-teman. habis main sama teman-teman. Baik, nah
Kan Zaki sudah tahu tuh kalau membuang sampah itu ya sembarang itu adalah perbuatan tidak baik. Kemudian langkah-langkah apa yang perlu Zaki lakukan untuk tidak mengulangi perbuatan tadi itu? Saya akan mengambil sampah dan membuang sampah pada tempatnya lagi, Pak. Oh baik, terima kasih Zaki. Terus Zaki sudah mau berusaha nih untuk memperbaiki kesalahannya. Zaki tahu tidak dampak apa yang dilakukan oleh Zaki ketika membuang sampah sembarangan? Lingkungan akan tampak lebih kotor dan tidak nyaman dilihat, Pak. Baik, jadi dampak membuang sampah itu tidak pada tempatnya itu memang akan membuat lingkungan kita jadi tidak baik, tidak nyaman, kotor, ya, tidak enak dilihat, dan itu juga bukan merupakan budaya positif dari sekolah kita. Dan Zaki mau tidak untuk bisa menjadi teladan bagi diri Zaki sendiri dan rekan-rekannya ketika Zaki melihat teman-teman buang sampah sembarangan, Zaki untuk mengingatkan? Mau, Pak. Saya akan menjaga lingkungan dan mengajak teman-teman di sekolah akan membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Zaki. Nah, sekarang silakan Zaki nanti ambil sampahnya ya dan masukkan pada tempatnya. Baik, Pak. Terima kasih Zaki. Yo, silakan diambil sampahnya, masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki, siswa kelas 6 SD Negeri 1 Sidomulyo. Terima kasih kepada Pak Fatur yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan segitiga restitusi bersama Pak Fatur. Ketika saya melakukan kesalahan, Pak Fatur tidak langsung memarahi atau menghukum saya, tetapi saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan, mencari solusi perbaikan dari kesalahan yang saya lakukan, yang menjadikan saya jadi lebih bertanggung jawab dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.